Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu kelompok dari 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Karangwareng dengan anggota Dewi Eka Rashmayanti, Istiqomah, dan Konidia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium yang merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang berisolasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini terdapat pula gambar arah rambatan gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Kecepatan gelombang elektromagnetik dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu C sama dengan E per B, dengan keterangan C sama dengan kelajuan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa atau 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon, E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, B sama dengan kuat medan magnetik dengan satuan Tesla. Jika radiasi dipantulkan, maka gaya yang dilakukan menjadi 2 kali penyerapan, sehingga dapat ditulis F pantul sama dengan 2AL per C, dengan keterangan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas permukaan benda dengan satuan meter kuadrat, I sama dengan intensitas radiasi elektromagnetik dengan satuan W per meter kuadrat, C sama dengan kelajuan cahaya atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua ada spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang singkat. Mendeteksi lewat gelombang menggunakan loop kawat digunakan untuk menghasilkan GGL ketika perubahan medan melewatinya. Gelombang yang dihasilkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan karakter bisa dipantulkan, dibiaskan, dan berinterferensi. Frekuensi cahaya yaitu F sama dengan C per V, dengan keterangan F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan satuan Hertz, C sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, V sama dengan panjang gelombang cahaya dengan satuan meter. Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar panjang gelombang atau V elektromagnetik berbanding terbalik terhadap frekuensi atau F gelombang elektromagnetik itu sendiri. Berikut adalah gambar tentang spektrum radiasi elektromagnetik. Berdasarkan gambar di atas, spektrum elektromagnetik ini terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Bahaya radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sinar ultraviolet. Bahayanya pada manusia, radiasi UVB yang berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat dan bahkan menjadi kerdil. Jika terjadi pada lubang ozon, sinar UV khususnya UVB yang menembus permukaan bumi dan mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan merubah molekul DNA. Yang kedua ada gelombang mikro. Radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak, menimbulkan radikal bebas, dan menyebabkan penyakit kanker. Mengkonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. Pada beberapa perangkat teknologi yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik juga memiliki dampak negatif, yaitu seperti pada laptop, pada telepon seluler, pada komputer, dan pada televisi. Jika radiasi diserap sepenuhnya oleh suatu benda, maka gayanya dapat ditulis F serap sama dengan AL per C, dengan keterangan F sama dengan gaya atau dengan satuannya Newton, A sama dengan luas permukaan benda dengan satuan meter kuadrat,
I sama dengan intensitas radiasi elektromagnetik dengan satuan W per meter kuadrat. C sama dengan kelajuan cahaya atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sumber radiasi elektromagnetik. A. Gelombang radio oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik. B. Gelombang mikro dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan alat-alat yang sudah dirakit. C. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan. D. Cahaya tampak dihasilkan oleh matahari dan lampu. E. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. F. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. G. Sinar gamma dihasilkan dari radioaktivitas nuklir atau atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Yang kedua ada gelombang mikro dimanfaatkan untuk pemanasan mikro, mendeteksi suatu objek, mengukur kedalaman laut, dan sebagainya. Yang ketiga ada sinar inframerah dimanfaatkan untuk terapi fisik, penyembuhan cacat dan encok, remote control, mengeringkan cat kendaraan, dan sebagainya. Yang keempat ada cahaya tampak dimanfaatkan telekomunikasi sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan membantu pembentukan vitamin D pada manusia, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain. Yang keenam ada sinar X, dimanfaatkan untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Yang ketujuh ada sinar gamma, dimanfaatkan untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, mengurangi populasi hama. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.